Halo sahabat anak Indonesia, perkenalkan nama saya Shalima Hakim dari Lingkaran Indonesia Peduli. Nah, kali ini di Pas Asik, podcast Komnas Anak seru dan asik, kita ditemani oleh Ibu Fathia Kertamuda. Hai, Halo, selamat datang dalam selamat podcast datang. kita, Bu. Terima kasih Salima. Iya, boleh memperkenalkan diri? Oke, baik. Terima kasih Salima. Halo sahabat anak Indonesia, mudah-mudahan dalam keadaan sehat semua. Saya Fathia Kertamuda. Saya saat ini diamanahkan menjadi Wakil Rektor Universitas Paramadina. Jadi pada kesempatan ini terima kasih saya udah diundang nih oleh Salima di acara Pas Asik ya. Iya. Ya. Nah, kali ini kita pembahasannya akan mengenai perkembangan anak dalam keluarga, Iya. gitu ya, Bu. Boleh cerita-cerita sedikit, Ibu Fathia ini dengan topik perkembangan anak gitu, emang apakah ini bidangnya Ibu atau apa gitu? Oke, baik, terima kasih. Ini hari ini kan kita bahas sedikit tentang anak ya, bagaimana membangun karakter anak gitu ya. Tentu ini dimulai tadi dari keluarga. Perkembangan anak kan diasuh atau apa kan awalnya dari keluarga. Jadi keluarga itu kan merupakan agent of change-nya kita ya, untuk bisa mengarahkan anak-anak kita sebagai tempat yang penting buat mereka nanti tumbuh dan berkembang begitu. Jadi pada intinya bagaimana keluarga itu bisa membuat anak kita mempunyai karakter yang kita harapkan ya, orang tua ya, menjadi karakter yang positif, karakter yang nanti akan membangun negeri inilah. Karena kita tahu ya anak-anak Indonesia ini perlu sekali untuk kita bisa terus mendampingi mereka untuk bisa membentuk karakter yang bagus buat mereka nanti begitu. Oke, jadi keluarga itu tadi disebutnya agent of change ya, Yeah. Bu, namanya. Itu berarti maksudnya agent of change karena keluarga adalah yang membentuk perubahan anak gitu. Betul. Nah, boleh nggak cerita-cerita sedikit keluarga sebagai agent of change ini tuh dia peran utamanya apa dan kapan sih kita mulai menjadi agent of change gitu? Oke, bagus sekali pertanyaannya. Mengapa? Karena kita tahu bahwa keluarga itu adalah yang membentuk awal. Kalau dalam agama Islam saya itu ya, itu adalah madrasah gitu ya. Jadi sekolah pertama untuk anak nanti adalah di keluarganya, terutama nanti apalagi peran ibu ya. Mungkin sebelum dia melahirkan itu mulai dari awal asupan gizi, setelah dia tahu kehamilannya, tahu dia gizi itu adalah salah satu membentuk makanan sehat tuh penting banget. Kenapa? Karena nanti setelah dia lahir tentu dipengaruhi oleh banyak vitamin, gizinya memadai lah ya, sehingga dia bisa lahir dengan sehat. Nah, sehingga setelah itu baru bagaimana kita membentuk mereka menjadi jauh lebih baik lagi dengan menguatkan karakter yang harus kita kembangkan untuk anak-anak kita begitu. Oke, jadi ini menarik ya, karena berarti peran keluarga sebagai agent of change itu bukan cuma dimulai ketika anak udah bisa ngomong atau apa, tapi Betul. bahkan dimulai dari di kandungan gitu. Betul, Keluarga sebagai iya. agent of change. Nah, sebagai keluarga sebagai agent of change itu termasuk apakah cuman orang tuanya atau juga termasuk kakak atau adik, nenek, kakek? Karena aku mungkin nanya ya, karena aku pribadi aku 7 bersaudara Wow. gitu. Jadi dan aku punya banyak adik yang lebih kecil. Aku pengen tahu kalau kayak gitu apakah berarti aku termasuk nggak sih agent of change di dalam kehidupan adik-adik aku misalnya gitu. Bagus. Jadi semuanya sebenarnya seseorang yang dilahirkan yaitu manusia ya, apalagi nih anak, kita itu adalah agen-agen perubahan ya, untuk berubah. Apa yang harus berubah? Yang berubah adalah bagaimana dari kehidupan sebelumnya yang mungkin kita tidak dalam tanda petik tidak sesuai gitu ya, tidak baik, tapi kita akan mengarahkan untuk membentuk karakternya menjadi jauh lebih baik lagi. Nah, dimulai dari mana? Dari lingkungan keluarga. Nah, oleh karena itulah mengapa keluarga saya sampaikan harus dikuatkan dengan kemampuan-kemampuan yang harus dia miliki. Misalnya ya, salah satu yang harus dikuatkan ketika anak itu lahir atau dibesarkan adalah kemampuan dia untuk bersosialisasi.
Oke. Nah, tentu kan awal tadi sekolah pertama anak itu adalah di keluarga, di mana keluarga itulah membangun, mengajarkan anak-anak untuk bisa berinteraksi. Nah, interaksi itu dilalui dengan bahasa-bahasa. Kalau bayi tentu bahasa tangisan. Ya. Nah, tangisan bayi itu kan berbeda-beda sebenarnya. Bukan bayi nangis langsung dikasih makan atau ASI atau susu. Belum tentu. Mungkin dia nangis karena nggak nyaman. Nggak nyaman, mungkin panas, atau mungkin dia ada banyak hal yang mungkin tidak hanya kondisi fisiknya lapar, tapi juga bisa emosinya, mungkin dia selain kepanasan atau juga ada dia mendengarkan dari orang tuanya yang mungkin terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sehingga muncul gangguan secara emosi. Nah, itu juga akan berpengaruh kepada anak itu. Jadi penting sekali bagaimana membangun kemampuan anak untuk bisa berinteraksi emosinya, kemampuan emosinya gitu. Oke. Nah, untuk hal-hal kayak gitu tuh kita membangunnya tuh ada nggak sih kayak usia vital yang dimana di usia ini tuh harus kita tekenin, karena aku lupa dengar dari mana ya, tapi aku pernah dengar kalau anak itu dia karakternya terbentuk di usia 7 tahun. Aku nggak tahu benar atau salah, mungkin itu juga bisa sesuatu yang bisa diklarifikasi. Oke, baik. Jadi usia tadi saya sebutkan dari usia kandungan itu udah mulai ya. Jadi memang asupan gizi, asupan makanan sehat dari orang tua yang sedang mengandung itu juga menjadikan satu langkah awal. Kemudian setelah lahir baru dari usia 0 sampai sebenarnya ada teori psikologisnya itu 0 sampai 5 tahun itu adalah masa-masa sangat penting ya. Penting dalam arti tidak hanya fisik atau asupan secara fisiknya, tapi juga emosinya, sosialnya. Nah, dari 0 sampai 5 tahun itu adalah masa rentan. Bagaimana kalau kita lihat dari usia kognitif itu 0 sampai 5 tahun itu adalah masa untuk dia berkenalan dengan lingkungannya yang ada. Bagaimana dia mencamkan lingkungan itu seperti apa. Di sana dia mulai mengenal ada ayahnya, ada ibunya, ada neneknya tadi disebutkan, ada tantenya, semua keluarga. Di sana mengenal sosok-sosok yang mungkin dia akan lakukan nanti untuk mengembangkan kemampuan interpersonalnya di situ, kemampuan sosialnya. Nah, dari sanalah contoh itu penting. Mengapa? Karena untuk membangun karakter tadi seorang anak dia harus ada modeling. Model orang-orang yang jadi sosok untuk dia ke depannya akan seperti apa begitu. Jadi sebenarnya keluarga sebagai agent of change tuh, dan di usia kognitif 0 sampai 5 tahun tuh sebenarnya anak tuh lebih mengadaptasi, bukan dibilangin tapi lebih ke memimik ya, karena tadi katanya kita modeling gitu. Boleh diceritain lebih lanjut nggak, dengan mungkin nggak banyak orang tua yang aware kalau misalnya dari anak umur 0 sampai 5 tahun tuh mereka udah mengikuti loh secara tidak langsung behavior dan mungkin emosi gitu, dan mungkin nggak banyak orang yang menyadari itu tuh penting loh untuk hal sesuatu yang diawasi. Karena mungkin kalau kita ngelihat anak bayi di umur segitu kita mikirnya ini dia nggak ngerti apa-apa, tapi dari kata dokter bilang ternyata itu justru saat-saat paling vital gitu. Iya, betul sekali Salimah. Jadi oleh karena itulah mengapa masa anak itu adalah masa atau golden age ya katanya ya, golden age, masa emas di mana mulai kita menanamkan pola-pola kebiasaan dari orang tua, perilaku kita ke anak kita itu adalah di masa-masa usia itu. Dan nanti kan ada tahapannya juga lanjut. Mereka di awal itu mereka adalah mencontoh, melihat. Contohnya nih, kalau ada anak usia kita taruhlah usia balita ya, usia TK 3-4 tahun gitu ya. Kalau kita minta, nak buang sampah di sana gitu ya. Dia kalau ngomong saja, dia tidak akan tahu apa buang sampah itu seperti apa. Oleh karena itu contoh guru atau orang tua harus mengambil sampahnya, ambil nih buang sampah ya nak, masukkan ke tong sampah. Jadi dia ngelihat perilaku bahwa itu maksudnya buang sampah ke tempatnya itu diambil. Karena kalau konsep kognitif mereka belum sampai ke pemikiran yang berat ya, masih harus melalui contoh gitu ya. Misalnya ya tadi buang sampah, kemudian mengambil benda-benda, berarti harus kita contohkan. Ambil misalnya tisu misalnya di meja. Kalau hanya diperintahkan saja dia nggak tahu, tapi ambil contoh ini nak tisu. Jadi ada perilaku yang kita bantu untuk dia paham begitu.
Nah, selain mungkin habit-habit yang praktikal gitu, kayak contoh kita ngambil sampah atau mungkin ngerjain PR gitu-gitu, mungkin ada aspek-aspek secara emosional atau behavior lain yang terbentuk nggak sih di 0,5 tahun? Kayak contoh misalnya, kalau misalnya dia sering melihat, oh orang tua saya kalau misalnya mereka merasa kecewa, mereka akan begini perilakunya. Nah, itu juga apakah hal-hal kecil seperti itu akan dimimik juga di usia 0,5 0 sampai 5 tahun itu? Iya, karena usia itu 0,5 itu kan masih tahapan perkembangan, tapi nanti ada tahapan lagi lebih lanjut lagi 7 sampai ke anak. Jadi masa apa namanya anak tuh ada tahapannya. Jadi mungkin dari 7 sampai itu baru dia bisa lebih clear ya, memodel apa namanya perilaku dari orang dewasa yang di sekitarnya. Jadi kalau 0,5 tahun mungkin masih dalam tahapan dia mengamati, karena 0 kan belum kelihatan dia. Bayi aja harus 30 cm baru kelihatan. Jadi mungkin setelah tahapan yang lewat masa rentan tadi baru masuk ke 5 ke atas ya, masa anak, awal anak. Nah, itu di situ mulai banyak contoh yang sangat kuat yang dia bisa apa namanya bisa dia tiru ya. Nah, dia bisa tiru itu adalah bagaimana dia mempunyai kemampuan untuk bisa menjalin tadi interaksi dengan orang lain gitu ya. Nah, kalau masih bayi tadi kayak cuman senyum gitu ya, mimiknya senyum, kita senyum dia mungkin nggak senyum karena dia nggak ngerti, jarak pandangnya beda. Tapi kalau udah usia 1 tahun tuh udah mulai bisa lah ya, udah bisa melihat kalau kita lagi senang senyum udah kelihatan begitu. Jadi ada tahapan 0,5, mungkin ada lebih lagi untuk ke 5 ke atas. Jadi tahapannya sampai usia anak, betul-betul anak yang apa namanya belum masuk ke remaja gitu ya. Nah, kalau remaja nanti bicaranya beda lagi gitu ya. Permasalahannya beda lagi begitu. Mungkin karena kalau udah remaja kita udah juga terekspos sama lingkungan yang di luar keluarga kita juga kali ya. Betul. Nah, 0 sampai 5 tahun itu kan usia rentan ya. Ada nggak sih apa ya implikasi gimana kalau misalnya let's say banyak orang tua yang first time parent gitu. Jadi ketika anak dia 0 sampai 5 tahun di masa rentan itu, misalnya anak pertamanya ya, jadi dia mungkin kurang mateng atau dia mungkin kurang paham gitu. Tapi ketika dia anaknya udah melewati masa rentan itu, terus mungkin dia punya anak kedua, ketiga, dan ternyata dia sadar, oh saya ketika anak pertama saya di masa rentan nih saya salah nih gitu. Bisa nggak sih itu diperbaiki atau di reset lagi atau udah susah? Kalau kita lihat ya kan manusia terus tumbuh gitu ya, berkembang gitu ya. Jadi ada dalam prosesnya itu terus kita sebagai orang pasti ada kesalahan dalam banyak hal ya, pengasuhan tadi ya, parentingnya mungkin tidak sesuai, mungkin karena ada ada masukan dari orang tua sebelumnya sehingga dia model ternyata di perjalanan itu berbeda. Anak sekarang beda ngedidiknya di zaman anak saya punya anak dibanding anak sekarang yang punya anak pertama gitu ya. Jadi polanya akan berbeda karena pengaruh dari digital juga ya, era digital nih. Jadi anak sekarang bayi udah tahu dia kering telepon gitu ya. Mungkin anak 1 tahun udah bisa pegang HP zaman sekarang. Beda banget dengan yang dulu. Nah, dengan pegang HP itu kan berarti ada satu pola tertentu bagaimana orang tua bisa mengatasi supaya anak tidak edik misalnya dengan itu. Tapi kalau orang tua, ada juga orang tua yang udah anak saya mungkin biar sibuk nggak ganggu saya kasih aja deh HP. Tapi itu kan salah sebenarnya. Karena di usia itu masih belum, mungkin pegang HP oke nggak apa-apa misalnya. Sekarang kan video call. Dulu kan nggak ada video call zaman saya ya. Nah, jadi sekarang kan mereka video call otomatis mereka akan melihat ke layar. Nah, layar itulah yang secara secara kognitifnya atau secara visualnya itu bisa menjadi daya tarik anak itu. Nah, daya tarik anak itu akan terfokus ke HP ini sehingga akan berpengaruh kepada interaksi dia dengan yang lain. Dia akan fokus ya. Sehingga ketika ada orang lewat atau mamanya lewat nggak peduli. Nah, itu berbeda dari waktu ke waktu. Nah, jadi bagaimana sini peran orang tua tadi? Jadi agent of change tadi. Gimana merubah perilaku anak itu supaya tidak intens di sana gitu, di fokus. Jadi ada aktivitas, kan usia anak 0,5 tahun atau taruhlah
kita bicara tentang balita 3-5 tahun itu kan lagi aktif fisiknya, bermain, lari sana, lari sini. Nah kadang orang tua muda, kadang kan, aduh anak repot banget ya, anak lari sana, lari ngambil sana, ngacak-ngacak kan. Padahal waktu itu adalah masa anak-anak harus memang ngacak-ngacak, harus dia berekspresi melakukan itu. Nah tapi kadang kan mungkin tidak semua orang tua muda ya, akhirnya dengan mudahnya dia nih pengen gadget aja, anak 2 tahun udah disuruh pegang supaya nggak aktif gitu ya. Nah itu perlu dicermati juga untuk orang tua muda. Jadi intinya sehingga nanti terbangunlah kemampuan dia yang kemampuan sosial yang penting buat dia untuk kedepannya supaya dia tumbuh menjadi sosok yang berkarakter ya, karakter yang kita harapkan dari orang tua gitu. Oke, menarik tuh, apalagi tentang aku sering lihat di social media tuh, dan bukan cuma di social media tapi di dunia nyata, karena adik-adikku banyak, terus juga sepupu-sepupu itu banyak yang udah mulai adiksi sama gadget kan. Itu juga sesuatu aku lihat yang bahaya banget gitu, karena aku rasa mungkin orang tua tuh karena itu hal yang baru gitu, bahkan pas aku kecil juga belum ada, orang jadi lengah gitu, jadi mereka nggak tahu. Tapi aku sering banyak lihat sampai ada yang sakit-sakitan, sampai ada juga berita yang anak masuk RSJ kan, juga ada anak yang depresi karena gadgetnya diambil. Nah, ketika kita udah, misalnya sebagai orang tua gitu, udah melakukan kesalahan kayak gitu, untuk merubahnya itu akan sulit nggak sih untuk merubah perilaku anak yang udah seperti itu udah ya? seperti itu. Kita lihat tingkat ketergantungannya gitu ya. Nah kalau masih bisa dihandle dengan mengalihkan perhatian, jadi anak usia-usia dini itu kan perlu dialihkan perhatiannya. Nah, jadi kalau misalnya dia fokus di sini, masih bisa kita bantu untuk dialihkan dengan buku atau permainan anak-anak banyak ya, ada pasir, ada tempel-tempelan, itu kan kalau masih bisa dialihkan dengan dia pasti akan stres ya, dipegang tapi dengan ada respon atau stimulus yang warna-warni itu akan bisa merubah. Itu kalau masih dalam takaran dia masih bisa dirubah ya pasti bisa gitu ya. Nah kalau sudah benar-benar yang tadi mungkin udah edik sebenar-benar nggak bisa lagi, nah itu memang perlu bantuan para ahli yang profesional lah yang untuk menangani sebelum terlambat. Karena kalau udah terlambat nanti seperti tadi yang Salima bilang bahwa ada kasus masuk rumah sakit lah untuk mengandalkan ini, banyak kasus-kasus yang nanti dia sakit secara, kan kalau kita lihat gadget terus kan secara fisik kan ada otot kita kan, tulang otot itu terbentuknya berbeda. Nah itulah yang mungkin akan berpengaruh kepada bentukan fisiknya dan juga lari ke emosinya. Sebelum terlambat gitu ya. Jadi sebelum terlambat terbentuk hal-hal yang tidak kita inginkan, makanya perlu ada istilahnya antisipasi ke depannya gitu. Nah, gadget ini kan tadinya dia tuh ya salah satu hal yang mungkin sekarang menjadi concern di dunia anak dan orang tua dan anak gitu ya. Nah, kalau menurut Ibu gitu, di yang Ibu lihat dari keluarga-keluarga di Indonesia atau mungkin pada umumnya ya, apa sih kesalahan-kesalahan yang sering dibuat oleh keluarga sebagai agent of change yang mungkin kita jabarkan di sini biar nanti para viewers tahu nih, oh siapa tahu mereka melakukan ini tapi mereka nggak sadar kalau ini salah. Apa aja tuh kira-kira Bu? Oke, banyak hal ya yang mungkin antisipasi ya supaya tidak terjadi seperti itu. Kalau kita lihat kan banyak masalah-masalah. Kalau kita lihat nih intinya nih ya, peran dari keluarga untuk bisa mengayomi anaknya terutama ya, itu penting untuk dibentengi dengan nilai-nilai gitu ya. Nah nilai-nilai ini terkadang inilah yang mulai terkikis dari peran orang tua terkadang. Tadi saya sampaikan bahwa peran orang tua sekarang mungkin dua-dua orang tuanya bekerja misalnya, sehingga interaksi komunikasi dengan anak itu kan terbatas. Nah ini kan anak tidak ada tempat untuk mereka bertumbuh. Padahal keluarga itu adalah tempat mereka tergantung. Tergantung tidak hanya secara fisik tapi secara emosional juga. Nah itu mungkin ada di beberapa keluarga yang anak tidak menemukan itu.
Nah, sehingga mereka mencari solusi yang lain gitu, atau mendapatkan, kalau sekarang kan mungkin ada orang yang punya kemampuan finansial, dia akan cari neni lah, suster atau apa. Nah, kita nggak tahu bagaimana message seorang ibu kepada suster hingga sampai ke anak itu sampai nggak. Nah, kalau bisa sampai itu bagus. Jadi message, walaupun orang tuanya nggak berada di tempat, tapi message orang tuanya bisa sampai, itu insya Allah nanti bisa terbentuk apa yang diharapkan sesuai dengan harapan orang tuanya. Nah, jadi banyak sih kendala sekarang ini ya. Jadi kenapa anak-anak sekarang banyak ya bermasalah dengan hubungan interaksi sama orang tua gitu ya. Ya karena ada hal-hal yang mungkin mereka nggak dapat dari orang tuanya. Dapatnya dari orang lain yang mungkin berbeda. Iya, jadi seperti itu. Oke. Nah, itu mungkin sesuatu yang pada umumnya itu yang sering terjadi gitu ya. Iya. Tapi aku lihat nih tadi sempat lihat di resume dokter kan pernah sekolah di Amerika, juga ikut training di luar negeri gitu. Jadi kan pasti banyak situasi sosial yang dan secara kultural, agama yang kita berbeda lah dengan misalnya setiap daerah itu, bahkan beda kota aja udah banyak perbedaan gitu. Nah, kalau dokter lihat sendiri nih, kalau misalnya di Indonesia gitu, ada nggak sih sesuatu yang menonjol yang ini mungkin agak kekhasan dari keluarga di Indonesia gitu, yang mungkin harus kita perbaiki juga, dan mungkin juga kita ada kelebihan gitu sebagai orang Indonesia dalam mengasuh anak. Ada nggak yang kayak gitu? Pasti ada ya, karena culture kita kan culture timur ya. Jadi kalau kita mengacu ke dunia barat itu berbeda mereka mungkin ada tegas ya, usia 18 tahun harus out dari rumah gitu ya, kayak gitu ya. Mungkin mereka udah tidak tertulis tapi sudah tertanam oleh mereka. Jadi mereka usia 18 tuh memang harus keluar. Tapi di Indonesia kan berbeda. Budaya kita kan kalau kita lihat dari keluarga itu ada keluarga Bati, ada keluarga yang luas extended. Kalau Bati itu ya ada di dalamnya hanya ayah, ibu, anak-anak saja. Tapi kan di Indonesia tidak. Di dalam keluarga terkadang ada ayah, ibu, tante, nenek, ya, om, ya, semuanya, sepupu kan banyak. Betul. Nah, jadi itu yang keunikan kita. Tetapi keunikan kita ini juga kelebihan kita. Jadi di dalam keluarga besar kita itu justru di sana kita saling menguatkan secara emosional. Saling kuatkan, itu kelebihannya ya. Positifnya saling nguatin kalau kita lagi drop emosi menghadapi dunia yang sangat-sangat berat ini. Kalau kita dengan keluarga sendiri, dengan pasangan yang jarang ketemu, anak juga sibuk sendiri kan beda. Tetapi kalau di keluarga besar ada tante atau nenek, mungkin kita bisa sharing dengan mereka sehingga agak rilis lah ya permasalahan kita. Jadi itu positifnya, kita banyak dibantu oleh lingkungan kita dibesarkan. Aku juga merasa kayak gitu banget sih, karena aku deket sama tanteku, om, terus juga nenek, kakek. Mungkin karena orang tuaku dua-duanya kerja, aku juga dari kecil sering gitu sama nenek dan kakek, dan sampai sekarang juga begitu sih. Dan aku emang ngerasa kalau misalnya itu sesuatu yang membentuk aku gitu, menjadi orang yang lebih baik tuh dengan deket sama nenek kakek aku gitu. Jadi ada beda, itu kelebihan kita kan, kelebihan kita. Jadi pembentukan karakter kita itu tidak hanya dari orang tua saja. Jadi saya bilang keluarga kan, keluarga itu tidak hanya ayah ibu, tapi tadi tante, nenek, semuanya itu yang nanti membentuk karakter. Pasti anak-anak akan memodel dari tadi om, tante, misalnya Salimah, om, tante, kakek, nenek, itu pasti ada karakter yang oke banget nih, aku pengen jadi kayak mereka. Jadi di sana akan terlihat terbentuk. Di samping orang tua sendiri, tapi ada banyak hal yang bisa dipelajari, itu kelebihannya. Nah, mungkin satu sisi ada juga kelemahannya. Pasti kan ada kelebihan, ada kekurangan gitu ya. Nah, kekurangannya mungkin ya udah kita abain dulu deh gitu ya, kita ambil yang positif dulu gitu ya. Saat ini kita ambil yang positif dulu, karena kalau enggak nanti akan luas lagi gitu loh ya. Larinya nanti kayak tema yang lu toxic family lagi. Jadi itu ada banyak. Jadi kita ambil yang positif karena membentuk karakter anak gitu ya. Nah, ada nggak sih kayak kunci-kuncinya gimana sih sebagai agent of change itu, apa yang kita harus lakukan untuk make sure kalau anak kita akan bertumbuh kembang dengan baik? Apa itu kayak kunci golden rules-nya lah?
Oke, ada beberapa sih, saya juga ada buku saya. Di buku saya itu ada beberapa poin penting ya, yang mungkin ini juga pasti karena era-eranya beda ya, era digitalnya. Tapi ada satu kunci yang di zaman sekarang ini yang paling penting, bagaimana orang tua berperan untuk bisa membuat anak menjadi sosok atau karakter yang baik yang kita harapkan ya. Ada beberapa poin. Yang pertama, kita itu yakinkan anak kita bahwa kita sebagai orang tua kita tuh hadir di tengah mereka. Ada, maksudnya ketika anak lagi drop, lagi emosinya lagi down, kemudian pokoknya lagi bete, lagi stres tuh, dia larinya ke orang tua, ke kita di keluarga. Nah, di sanalah kan nanti penanaman nilai-nilai yang positif, menguatkan anak, memotivasi anak, tidak memarahi tapi mendengarkan anak, itu salah satu poin penting untuk meyakinkan bahwa orang tua tuh ada. Di tengah kesulitan apapun orang tua ada. Itu akhirnya mereka tidak akan mencari ke tempat yang lain karena orang tuanya ada, cukup saya dapat dari orang tua kok. Itu yang pertama, yang harus penting banget. Yang berikut adalah kita intinya adalah berusaha memiliki waktu yang waktu bersama dengan anak kita. Quality time ya. Quality time, family time. Nah, karena sekarang udah susah ya, jarak waktu yang untuk quality time bersama-sama dengan anak tuh agak susah karena orang tua bekerja, pagi pergi anak belum bangun. Misalnya udah pulang sore anak sudah, atau malam anak udah tidur. Kapan? Atau anak masih aktivitas. Nah, di sini bagaimana? Sederhana sebenarnya. Coba cari waktu yang bisa bersamaan. Oke. Ya, either dinner gitu ya, makan malam bersama. Kalau nggak bisa makan pagi, makan malam bersama. Atau mungkin tidak harus seminggu sekali, ada waktu silakan diatur, misalnya orang tua berangkat bersama-sama di dalam satu kendaraan. Kalau di dalam mobil misalnya dari Jakarta Bandung aja misalnya, ada nyetir kan semua kumpul tuh. Terpaksa kan dikurung oleh pintu-pintu mobil, akhirnya berinteraksi lah di sana. Tapi istilahnya quality time dengan family itu harus dan wajib ada, begitu intinya. Oke, jadi kuncinya dua itu ya tadi. Pertama itu kita harus kalau punya anak let them know kalau kita ada gitu. Jadi biar kalau mereka butuh apa-apa mereka tidak lari ke lain-lain, which is yang lain-lain kan belum tentu bisa dipercaya ya gitu. Jadi kita harus, itu prioritas. Dan nomor 2 itu quality time gitu ya. Nah, itu menarik sih, quality time dan apa tadi, presence ya. Tapi untuk zaman sekarang itu kan banyak kan, both parents tuh banyak kan udah kerja, makanya tadi kita harus menemukan sela-sela waktu tertentu itu. Tapi kalau misalnya emang semepet itu, bisa nggak sih digantiin dengan orang lain gitu? Digantikan perannya ya? Iya. Peran orang tua. Iya. Digantikan orang lain. Kayak nenek, kakek atau kakak gitu. Apakah itu bisa atau? Di awal kan kita bilang bahwa agent of change itu family. Family is not only parents. Jadi bisa saja paman, tante atau apa yang ada yang membesarkannya, yang dia membangun kebersamaan dengan anaknya gitu ya. Itu bisa menjadi model yang bagus. Jadi tinggal nanti dia akan memilah. Jadi otomatis family tadi di luar parentsnya berarti harus punya juga peran yang positif untuk bisa membangun anak ini supaya terbentuk yang sesuai mereka harapkan gitu ya. Tidak menutup kemungkinan kan banyak anak-anak yang dibesarkan oleh ibu sambung gitu ya. Kemudian ayah sambung, ada kakek nenek. Mereka jadi sosok-sosok yang berprestasi, orang-orang yang punya bagus perkembangannya secara emosional, sosial, kejiwaannya udah bagus gitu ya. Banyak kan itu contohnya. Jadi bisa saja digantikan ke sosok-sosok tertentu begitu. Tapi kalau misalnya kita caregiver banyak gitu, anak tuh bisa bingung gak sih sebenarnya? Betul sekali. Mungkin kalau dia lagi sama, ya misalnya contoh kecil gitu, kalau dia sama ibunya, jam segini nggak boleh makan permen, tapi kalau sama neneknya boleh, atau mungkin sama ayahnya beda lagi peraturannya gitu. Apakah hal-hal gitu penting nggak sih diperhatiin konsistensinya?
Penting sekali. Tadi saya bilang karena ada kelebihannya tadi kan, tapi yang kekurangan tadi yang saya bilang abaikan ternyata tercetus juga, bahwa memang banyak hal gitu ya. Jadi anak-anak bisa memodel hal-hal yang tidak kita inginkan. Perdebatan antara orang tua, ayah, tidak hanya kakek nenek tapi ayah dan ibu aja suka beda prinsip ya. Iya. Ayah say yes, mama bilang no. Nah jadi ini aja sudah bisa menjadi sudah bisa menjadi satu perbedaan ya. Jadi bagaimana nanti kedua ayah dan ibu ini biarin berdebat di belakang layar, tetapi di depan anak itu harus satu suara gitu. Begitupun nenek, tante, kakek, siapapun pengganti harus satu suara. Kalau anak supaya nggak bingung tadi, anak kan nggak bingung untuk meniru siapa sih yang akan dia ambil. Nah jadi memang edukasinya kepada orang tua, kakek, nenek, tante, yang orang tadi Salimah bilang pengganti orang tua harus punya satu kesepakatan. Dan itu memang nggak mudah. Jadi itu aspek yang penting juga ya untuk para caregiver, itu harus satu poin gitu kalau ke anak. Iya. Nah, biar nggak bingung kan, kesian kalau bingung. Karena kita udah mau selesai, mungkin dengan kata-kata penutup gitu, ada nggak advice yang mungkin dokter mau sampein langsung ke para penonton? Ini loh apa yang kalian akan ambil dari podcast ini gitu. Oke, baik. Buat sahabat anak Indonesia ya, saya sedikit berpesan bahwa bagaimana membangun karakter anak itu memang dimulai dari keluarga. Kemudian juga untuk mengembangkan potensi anak itu harus butuh lingkungan yang kuat supaya anak bisa tumbuh, berkembang dan menjadi seorang anak yang berkarakter, yang mempunyai etika, moral, akhlak yang baik ke depannya. Itu adalah dipimpin atau diarahkan oleh keluarga yang ada di dekatnya, dan insya Allah anak Indonesia akan tumbuh jauh lebih baik lagi dan kita harus optimis menghadapi ke depannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu. Wah, keren banget ini podcast yang sangat menarik pembicaraannya, dan menurut aku penting sekali ya untuk didengar oleh keluarga-keluarga di seluruh Indonesia. Terima kasih banyak Ibu sudah mau menjadi narasumber di sini. Semoga ilmunya bermanfaat untuk semua yang mendengarkan. Saya Salimah Hakim mau pamit dulu, nanti kita ketemu lagi ya di podcast Pas Asik. Menjaga dan melindungi anak sama dengan membela negara. Salam anak Indonesia, anak terlindungi. Indonesia maju.